Video ini merupakan video terakhir dari seri Express.js dan TypeScript. Jadi pada video kali ini kita akan mereview apa yang sudah kita bikin selama playlist ini dari awal sampai akhir. Jadi kita review dulu, kita lihat di package.json, kita menggunakan TypeScript, terus kemudian untuk routernya kita pakai Express. Mana Express? Oh, di sini. Terus kemudian kita pakai MySQL untuk database-nya dan kita pakai URM SQLize. Jadi yang perlu kita lihat pertama adalah kita ketika menjalankan aplikasi ini, starting point-nya adalah index.js. Yang mana ini adalah hasil build dari TypeScript di sini, di build sini, nanti dia akan menjalani ini. Tapi kalau kita lihat di sini, ini pasti bingung ya, karena ini hasil compile-nya. Jadi kita lihatnya di sini aja. Di source, terus kemudian index.ts. Oke, sekarang kita coba review dari awal. Karena starting point-nya adalah file ini, maka pertama kita runut dulu dari awal. Pertama adalah import Express-nya. Terus kemudian kita import library yang dibutuhkan. Ini juga ada import.env untuk membaca file environment, membaca file .env ini. Terus kemudian kita import routernya. Jadi sebelum itu kita buat file routernya juga dulu. Jadi kita import file router ini. Terus kemudian setelah diimport, itu ada di sini. Nah, ini ada file user, out, dan to do. User, out, dan to do. Terus kemudian kita bikin aplikasinya pakai kelas. Pertama kita bikin constructor yang mana menjalankan Express. Terus kemudian kita juga jalanin ini plugins ini. Terus kemudian kita juga jalanin this root-nya ini. Jadi routernya ini juga dijalanin. Terus kemudian kita juga jalanin .env. Oke, dari sini masih gampang. Terus kemudian kita lanjut di routernya. Jadi di sini kita sudah bikin beberapa endpoint. Ini prefixnya. Endpoint-nya ada di, misalkan kalau kita pakai outroutes, kita masuk ke router, kita lihat di outroute ini. Nah, di sini ada 3 endpoint, yang mana register, login, ini untuk register, ini untuk login, dan ini untuk get profile usernya. Terus kemudian di sini juga ada endpoint to-dos. Oh ya, jadi yang user ini kita abaikan ya, biar lebih simpel aja pembahasannya. Terus kemudian kita ada to-dos. Kalau kita lihat di to-do routes, di sini ada 5 endpoint, yang mana pertama adalah index, ini untuk mengambil semua data to-do. Terus kemudian yang kedua kita endpoint untuk membuat to-do. Terus kemudian untuk mengambil data single, data satu to-do berdasarkan ID-nya. Terus kemudian mengupdate to-do dan menghapus to-do. Setelah semua router sudah didaftarkan, semua endpoint sudah didaftarkan, kemudian kita jalanin aplikasinya. Ini jalan di port 8000. Terus kemudian kita coba langsung aja ya. Untuk ngejalanin aplikasi ini, kita bisa lihat di file package.json. Di sini ada 2 perintah untuk menjalankan. Kita buka terminal di sini. Yang pertama adalah yarn.ts. Itu untuk mengcompile TypeScript ke dalam file JS biasa. Terus yang kedua adalah perintah yarn-dev untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini aplikasi sudah jalan di port 8000. Sekarang kita coba pakai Postman. Di sini metodenya get, terus kemudian ini localhost port 8000. Kita kirim. Nah, ini ada kembalian. Ini adalah root menggunakan TS. Itu di sini, masuknya ke sini. Baik, pertama kita mau coba untuk register
di router ini. Jadi pertama kita catat dulu endpoint-nya. Ini pakai auth. Terus kemudian masuk ke auth routes, itu ada di sini. Kalau kita lihat di sini dia metodenya post, terus kemudian URL-nya pakai register. Kita di sini ganti register, terus kemudian metodenya post. Ini body-nya pakai JSON. Nah, isinya apa sih untuk payload-nya? Sekarang kita lihat di sini ada validate untuk memvalidasi data. Maka di situ kita bisa ngelihat payload apa yang dibutuhkan. Itu ada di auth validator. Kita cek di sini. Nah, di sini ada username dan password. Maka di sini kita isi username, misalkan Sandra 123. Terus passwordnya kita pakai rahasia misalkan. Terus kita kirim. Nah, di sini ada kembalian registrasi sukses. Maka username ini dan password ini sudah terdaftar di database. Terus kemudian kita coba untuk login. Untuk login kita masuk ke router ini, login, metodenya tetap post. Maka sekarang kita coba, kita duplicate aja ini. Post, ini ganti login. Login, terus kemudian body-nya seperti ini tadi. Kita send, nanti kita bakal dapat tokennya. Nah, ini dapat token. Token ini kita simpan, nanti biar kita bisa mengakses router ini. To-do router. Karena to-do ini dia dilindungi oleh ini, middleware auth. Jadi kalau kita lihat di middleware auth itu ada auth middleware. Jadi kalau dia nggak terautentikasi, maka dia dikembalikan ke ini. Nggak ada token misalkan, error. Sekarang kita coba, misalkan kita pengen mengakses data to-do. Di sini saya sudah ada 4 endpoint yang sudah saya siapkan, biar nggak lama. Pertama kita get all, localhost ini URL-nya sama seperti ini ya. Sebentar. To-do routes. Kita lihat di sini endpoint-nya API version 1 to-dos. API version 1 to-dos. Terus kemudian masuk ke to-do routes. To-do route ini endpoint-nya ke sini. Karena ini ada auth, kalau kita nggak kasih, misalkan di sini authorization-nya kita hilangin. Jadi kita nggak pakai token. Kita kirim. Nah, nggak ada token, nggak bisa. Karena kita tadi sudah login, kita sudah dapat tokennya, maka kita copy token ini. Kita copy, kita taruh di sini. Kita pakai mirror, terus kemudian ini dihapus, kita paste di sini. Nah, sekarang kalau kita coba tembak, nah ini sukses ya, statusnya 200. Cuman memang kita belum ada datanya, belum ada to-do. Maka sekarang tugas kita adalah kita create to-do-nya. Nah, karena proses autentikasi sudah berhasil, sudah sukses, dan user yang tidak terautentikasi, dia nggak bisa mengakses data to-do. Jadi, benar-benar dia harus login dulu. Sekarang kita bikin to-do-nya. Saya sudah bikin ini, create. Jadi, di sini metodenya post, endpoint-nya ini to-dos, nanti masuknya ke sini, ini. Dia divalidate dulu, bukan maksudnya dicek autentikasinya. Terus kemudian kita coba di sini otorisasi, kita pakai token yang tadi ya. Ini token yang sudah login tadi. Terus kemudian body-nya kita coba misalkan di sini
Kita lihat di sini ada validate. Kita coba tes, cek to do validator. Apa yang perlu dimasukkan? Nah, di sini ada cuman deskripsi aja. Maka di sini kita masukkan deskripsinya aja. Misalkan ini adalah to do pertama saya. Ini pakai raw, ini pakai JSON, metodenya post, URL-nya ini endpoint-nya. Sekarang kita kirim, send. Nah, ini berhasil. Data ID ini seperti ini. Terus kemudian kita cek, setelah kita bikin to do, sekarang kita cek untuk get semua to do-nya. Tadi kan belum ada to do ya, masih 0, masih kosong. Sekarang kita coba kirim lagi. Nah, sekarang ada satu lagi, to do. Kita coba bikin to do yang lain lagi. Ini adalah to do kedua. Misalkan, kirim, sudah sukses. Kita coba ambil semua to do-nya. Nah, ini sudah masuk datanya. Terus endpoint yang ketiga adalah to do routes. Endpoint yang ketiga adalah kita ambil satu to do berdasarkan data ID. Kita pakai ini. Oh, di sini nggak ada. Kita pakai get aja. Di sini kita slash dikasih ID-nya, misalkan 15. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada slash terus ID ya. Itu dari sini, slash terus kemudian ID. Sekarang kita coba send. Nah, dapat ini adalah to do pertama saya. Kita ambil to do yang kedua. Nah, berhasil ya. Terus kita coba update to do-nya. Di sini sudah siap-siapkan. Metodenya put, sesuai dengan ini. Metodenya put, terus kemudian ada ID-nya juga. Sekarang kita coba put, ini ada ID-nya misalkan 15. 15. Autentikasinya kita pakai yang tadi. Ini. Terus body-nya kita pakai ini to do pertama yang diedit. Kita kirim. Nah, ini ada keterangan to do updated. Berarti sudah terupdate. Sekarang kita coba get all to do-nya. Harusnya yang pertama tadi sudah berubah. Nah, ini to do pertama yang diedit. Oke ya, jadi sejauh ini masih aman. Terus kemudian yang terakhir adalah menghapus to do. Kita hapus to do yang kedua tadi, ID-nya 16. Ini metodenya delete, otorisasinya jangan lupa kita ganti tokennya. Terus body-nya nggak pakai, jadi cuman ini aja. Kita send, to do deleted. Kalau kita get all to do-nya, nah kehapus yang satunya. Yang kedua dihapus. Oke, jadi dari situ kita sudah aman. Endpoint kita sudah bisa semua. Sekarang kita coba runut lagi di sini. To do controller. Jadi kalau kita lihat flow-nya adalah pertama, ketika indeks ini dia menuju ke file router, misalkan to do router, nanti dia dijalanin, misalkan masuk ke sini, dia dicek dulu autentikasinya. Kalau lolos, tokennya sudah cocok, maka dia dilempar ke to do controller. Sekarang kita buka di to do controller. Nah, di sini ada, oh ini saya hilangin aja terminalnya. Nah, di sini to do controller ada 5 method: index, create, show, update, dan delete. Jadi setiap fungsi ini kita memanggil file service. File service ini isinya adalah logic untuk mengambil data dari database. Ya, mengoperasikan data seperti input, terus kemudian menyimpan ini untuk mengambil satu data, mengupdate, dan lain-lain.
Jadi di controller ini kita hanya mendaftarkan service-nya aja dan kita mengembalikan mengembalikan data ke customer. Tetapi untuk logic penyimpanan data atau manipulasi data itu semua dilakukan di to-do service. Begitu. Terus kemudian di sini ada folder DB, ini hanya untuk file migration, terus ada file model, ada seeder juga. Terus selain itu di sini juga ada utility, ini untuk menyimpan password hash, terus kemudian untuk mengcompare, ini untuk login, ini untuk registrasi, ini untuk generate token, ya untuk sekedar utility aja. Nah, segitu dulu. Jadi video ini sebagai penutup dari seri TypeScript kita. Jadi teman-teman yang pengen belajar tentang backend atau REST API menggunakan TypeScript dan Express bisa belajar mulai dari video pertama atau video 0. Dan juga nanti proyek ini akan saya upload di GitHub ya. Teman-teman yang pengen belajar bisa langsung di-clone aja. Nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, begitu dulu. Semoga playlist ini bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Terima kasih, saya Nusendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.